Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 6 Januari 2025. Hari ini hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Yohanes yang pertama, bab 3, ayat 22 sampai bab 4 ayat 6. Yohanes menegaskan kepada kita bahwa kita apabila meminta pertolongan dari Allah, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Dan perintah itu kita percayai agar dalam nama Yesus Kristus anaknya kita dapat saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Allah kepada kita. Kita menurut segala perintahnya dan diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Lewat rohnya kita akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Namun kita perlu menguji roh-roh yang mempengaruhi kita. Apakah roh itu berasal dari Allah? Karena akan ada banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul dan tersebar ke seluruh dunia. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, ia mengikuti roh yang benar dan roh Allah. Tetapi mereka yang tidak mengakui Yesus bahwa ia tidak berasal dari Allah, itu adalah roh antikristus. Oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa menguji apakah roh-roh itu palsu atau roh kebenaran. Kalau kita berbuat kasih yang didorong oleh roh, roh itulah yang berasal dari Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, setelah Yohanes tertangkap, Yesus mulai mewartakan kerajaan Allah. Ia meninggalkan Nazaret dan pergi ke tepi danau di Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dari Allah. Dan Yesus mewartakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ia berkeliling ke rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Dan semua orang
berbondong-bondong membawa orang yang buruk keadaannya, yang sakit, yang menderita, dan yang sengsara, yang kerasukan setan, untuk dibawa kepada Yesus, agar Yesus menyembuhkan mereka. Akhirnya mereka mengalami bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hati kita ada dua dorongan yang mendorong kita untuk bertindak. Suara hati yang merupakan wujud dari gerakan roh harus kita cermati. Istilah Santo Yohanes agar kita uji apakah dorongan itu, roh itu berasal dari Allah atau bukan. Ciri bahwa roh itu berasal dari Allah adalah dorongan yang mengarah pada cinta kasih, dorongan yang benar-benar mengakui Yesus sebagai utusan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan kata lain, buah-buah roh adalah cinta kasih, keselamatan, kehidupan. Maka kita terus diajak untuk menguji dorongan itu berasal dari roh apa. Apakah roh baik yang berasal dari Allah, ataukah roh kejahatan yang berasal dari iblis? Roh baik ditunjuk nyatakan oleh Yesus yang mewartakan kabar gembira dan meminta agar orang bertobat, meninggalkan pengaruh roh jahat dan mengenakan roh kebaikan yang berasal dari Allah. Yesus datang membawa kabar sukacita yang terbukti orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang putus asa mengalami sukacita karena harapan mereka dipenuhi oleh Yesus. Penyakit-penyakit dilenyapkan. Orang yang kerasukan setan, setannya diusir. Orang yang mati dibangkitkan. Itulah roh yang ada dalam Yesus Kristus yang membuat orang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, mari bersama-sama pada hari ini kita menguji roh yang mendorong kita. Apakah roh baik yang berasal dari Allah, ataukah roh kejahatan yang berasal dari iblis? Namun saya ingatkan, roh jahat pun seringkali membujuk kita dengan bujukan-bujukan yang manis. Maka kita harus menguji lewat buah-buahnya. Seperti Yesus yang menampakkan hasil buahnya, di mana orang-orang yang putus harapan mendapatkan apa yang mereka harapkan.
orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang timpang, orang-orang mati, semuanya mendapatkan pengharapannya, kegembiraannya. Maka dituntut sikap pertobatan. Bertobat berarti saya hidup mengikuti gerakan-gerakan Roh Kudus Allah yang mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami roh kebijaksanaan, roh kebaikan, roh cinta kasih yang harus kami ikuti, kami wartakan demi kerajaan-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan roh-roh itu dan menyingkirkan roh kejahatan, sehingga kami tidak terbuai oleh tipu muslihat roh-roh jahat. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh, dan sering kami tergoda oleh dunia. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami semakin berkembang dan semakin tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu segala usahanya, agar mereka dalam keadaan apapun tetap mengalami kasih karunia-Mu dan senantiasa mengikuti bimbingan Roh Kudus-Mu. Untuk itu, bantu kami, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan agar kita terus-menerus membangun sikap hidup dan pola hidup yang sehat, agar kita sehat, terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam melayani gereja, membantu gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa panjenengan, lewat pemberian diri, pemberian waktu, tenaga dan karya, serta pemberian dana yang sungguh membantu gereja di dalam pewartaan kabar sukacita. Terima kasih untuk talenta-talenta yang panjenengan berikan dalam lingkungan, wilayah, paroki, rayon maupun kefikipan. Tahun ini adalah tahun jubilium. Saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan, untuk menerima indulgensi dengan pertobatan yang nyata dan mencoba untuk hidup suci di hadapan Allah. Kita mencoba untuk melewati pintu suci di katedral kita dan katedral yang ditunjuk, dan pertobatan agar kita mendapatkan indulgensi. Akhirnya saya mengajak kita semua
untuk memperbaiki diri, agar akhirnya kita kedapatan setia dan boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat. Tuhan memberkati